Kan tidak ada yang lihat nak kak. Ya orang memang menyerang saya. Ya. Bilang miskin saksi loh saya bilang. Saksi, ya. Iya kan kak? Ya, saksi ini dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Iya tuh. Bukan alat bukti loh. Yang beta bilang miskin saksi. Miskin saksi. Memang betul. Cuma satu saksi itu. Yang dua sudah meninggal. Dan yang paling benar adalah Tuhan. Kalau sekali Tuhan nih kan iya, kan bisa gitu, ngomong kan? apa lah. Iya. Menurut Om Iya. setelah mengikuti jalannya persidangan dan beberapa kali persidangan dan keterangan-keterangan yang Om dengar sendiri Om Iya. ada kemungkinan tersangka lain tidak? Bisa dibisik Om kalau sudah bisa. Siapapun dia Om. Aduh, Kak. Om yang apa yang melakukan ini pembunuhan, siapapun dia memang dia terlalu Iya. biadab betul. Iya, kutuk, kita mengutuk Iya, terhadap itu. betul. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Ini hari baru beta lihat Om senyuman yang begitu tampan. Ya. Terima kasih. Mungkin karena sidangnya tegang. Iya, tegang terus Ya. tidak bagus. Betul. Memang laki-laki harus tegang, tapi Iya, kalau tidak tegang tidak laki-laki. iya betul. Ini hari baru ketemu dengar langsung lihat langsung Om Benny ketawa. Hanya di Pasiar Oto Pak. Setuju. Oke, Bapak Mama saudara semua, ketong hari ini ya pasti semua tahu lah Om Benny ini sudah tampil di mana-mana di media online, di koran, bahkan di mana-mana. Beliau adalah Om Benny Taopan. Iya. Biasa dipanggil Bento. Om Bento. Itu ada hubungan dengan lagunya Iwan Fals yang Bento. Bento Ya seperti itu karena itu zaman kita waktu itu. Betul. Iya. Jadi kerennya Om Bento, iya. asik. Jadi boleh panggil Om Bento. Silakan Kak. Oke, siap. Oke, apa kabar Om Bento? Baik, sehat. Sekarang kesibukan apa nih? Ya biasa setelah sidang, kalau hari Jumat Ya. itu kami santai, tidak ada sidang, jadi bisa sedikit refresh ya. Begitu untuk memasuki tahapan sidang lagi. Begitu Kak. Sebagai seorang pengacara, profesi kami lah. Betul. Itu dunia kami gitu Kak. Iya. Tiada hari tanpa beracara. Kalau boleh tahu, ini ketong di luar konteks sedikit. Iya, dulu nih Om Benny sarjana hukumnya di mana? Kuliah S1-nya di mana? Oh iya, saya S1-nya di Undana. Oh, Undana. Undana. Mereka satu alma mater. Iya Kak. Beta angkatan 91. Wow. Tapi sebelumnya sebenarnya saya sarjana pertanian. Undana juga. Iya. 91 itu sarjana pertanian, saya minta maaf. 91 itu sarjana pertanian Undana. Kemudian Undana 09 2009 baru-baru. Oh. Kemudian saya lanjut 2014 itu untuk S2-nya kan. Oh, S2 di Undana juga. Juga di Undana kan. Produk asli Undana. Asli. Luar biasa. Paten sekali. Itu kan. Paten kali. Babatu juga kan. Babatu banget. Ini Undana punya, Pak. Oke, Om. Beta mau bahas yang lagi rame ini sedikit, boleh kok? Boleh. Itu tapi kan dengan cara yang santai-santai saja, lain tidak ada maksud supaya jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang, beli Om dos tegang di sidang tegang. Betul Kak. Kalau ruang sidang sih boleh, sebenarnya harus di luar itu lebih santai, lebih rileks toh. Supaya orang menikmati juga lebih baik. Asik. Oke, Om. Ini
beta mau tanya sedikit dari awal kasus ini Om ya. Iya. Ketong dari tersangka RB menyerahkan diri, betul. terus rekonstruksi, terus itu berkas pipulang dari Betul. Polda ke kejaksaan berapa kali. Betul. Ketong dihadapkan gambarannya tersangka itu hanya satu tunggal. Iya, Ya. iya. Terus akhir-akhir ini beta pulang, kebetulan kemarin ada keluar kota sedikit, beta pulang Iya, Kak. kembali sudah jadi dua Om. Dua tersangka. Itu ya. tanggapan Om sendiri bagaimana Om? Yang pasti pertama semenjak dari awal itu kan kita ketahui, bahkan rekon tadi yang disampaikan, Ya, waktu rekon itu kan juga cuma pelakunya cuma satu. ya, Berkembangnya sampai pada saat, bahkan pada saat P21 loh. iya, iya. P21 penyerahan berkas itu dari penyidik ke JPU Ya. itu masih hanya baru dilekatkan pasal 55. Kami juga kaget, loh kok ada pasal 55? Iya, Kalau iya. pasal 55 dilekatkan itu pasti ada tersangka lain. Pasal 55 itu apa Om? Mungkin bisa pasal apa sedikit 55 supaya itu yang apa, bersama-sama tuh Kak. Oh, bersama-sama. Tuh. Pelaku ini disangkakan bersama-sama dengan orang lain. Oh. Kami sendiri juga tidak tahu orang lain ini siapa. Om juga kaget. Tidak tahu. Tidak Iya. tahu. Bahkan Om. sampai terima pelimpahan berkas itu. Di Iya. dakwaan yang kami lihat baru disebutkan sebenarnya. 25 itu Iya, iya, kemudian diserahkan pelimpahan berkas ke pengadilan. Ya. Kami dapat dia punya dakwaan, baru kami tahu bahwa disebutkan IU Ya. yang adalah istri dari tersangka kami, klien kami ini, Ya, R ini. ya, ya, ya. Begitu. Dan pada saat pembacaan itu disebutkan namanya. Padahalnya Iya, iya. penetapan tersangka IU itu baru berlaku tanggal 26 besoknya. Kami juga kaget. Tapi kan itu kewenangan penyidik tuh Kak. Iya, iya, Masing-masing dan dia peruang tuh, kita tidak boleh campur itu soalnya. Oh gitu, jadi Om Dun sendiri juga kaget tadi. Kaget Kak, kaget gitu. Oke. Terus Om, itu Kotong sudah Kotong ini bercerita random sa ke beta Iya, mau- Kak. di otak beta mau tanya apa beta Silakan tanya Kak, saja. kita kupas tuntas Kak. Kita kupas. Oke Om, kemarin beta buka-buka scroll Iya. di media sosial Om ya. Iya Kak. Ada Om punya klien, sekarang Iya. Om punya klien yang IU itu. IU. ya. Iya. Katanya sudah ditahan, itu betul kok Om? Betul, sudah ditahan. Sudah. Sudah ditahan dan itu kewenangan penyidik tuh. Penyidik. Bahwa setelah pra-peradilan kemarin, pra-peradilan itu ditolak, Ya. bahwa klien kami dan kami mengajukan bahwa penetapan status tersangka itu menurut kami tidak sah, Ya. dan sudah ada putusan pengadilannya dan ditolak, ya kami harus hormati. Kemudian dia dipanggil hari Selasa itu, dia menghadap sebagai seorang warga negara yang baik. Ya. Oh. Kemudian setelah dipanggil menghadap, kan kalau DP menghadap tuh Kak, Ya, itu ya. kan 1 kali 24 jam dulu Ya. baru dikasih keluar surat penangkapan. Itu Kak, baru kemudian dibawa ke sel setelah dia diambil berita acaranya sebagai tersangka. Tapi kalau sebagai saksi, Ya. kalau misalnya dia sebagai saksi dan belum dipanggil sebagai tersangka, Ya. itu tidak bisa kita pergi ambil dia, kecuali undang-undang mengatur 3 kali lu dipanggil tidak mau, dong ditangkap. Soalnya datang, dong ambil lu di rumah. Itu berarti Noe itu kan. Oh itu bisa bahaya tuh. Itu kan citra kita apa semua tuh Kak. Berarti benar ya, ini menjawab apa ya? Pro dan kontra juga bukan ya? Iya. Apa ya? Ketidakpastian Ya, yang ada di masyarakat ini. tuh. Apalagi netizen Ada yang bilang, sekarang. iya, ada yang bilang, itu bukan dia tuh. Iya. Ada Eko baju lain. Iya. Itu Om Don dampingi langsung atau tidak? Ya kan katong kan tim, jadi tim yang karena katong juga dibagi, ada Ya. tim yang Oh, ada tugasnya mendampingi, ya. masing-masing. Begitu. Dan kita hormati kan gitu. Iya, iya. Ini kan kita warga negara. Ya. Proses itu harus jalan dengan baik. Begitu. Karena sampai di situ kan sesuai dengan asas kita ya Ya. di yang berlaku di Indonesia kan asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Iya, itu berarti Betul. kan sebelum ada putusan itu tidak bisa dipersalahkan dia dulu Kak.
Kan begitu, terkadang kita langsung jatuhkan image. Langsung. Itulah kak. Ya, kasihan juga hanya ya mau Ya mau kemana? mau Itu bagaimana? konsekuensi hukum di negara ini kak. Apalagi zaman sekarang kan semakin terbuka tuh. Iya. Kadang-kadang di apa putusan belum keluar orang sudah tahu dulu apanya dulu. Iya. Itulah kan dunia semakin canggih toh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang ilmu nujum juga jadi juga. Astaga. Oke, jadi itu. Iya, Kak. Itu sudah benar-benar ditahan. Iya. Oke. Terus ada satu lagi di FB yang rame tadi malam tuh. Iya. Ada Om Bento pun foto. Iya. Ada dulu dengan Om BS dengan iya. teman-teman yang lain. Iya, betul. Dan captionnya seperti pasti Om sudah baca captionnya atau Belum. Saya belum. Saya hanya dilaporkan. Saya tidak memantau soal itu. Bahwa ada foto yang beredar. Iya. Bilang nih apa? Selamat datang dan bergabung di Pak Bento dengan Om BS dan pencari keadilan. Itu maksudnya apa tuh? Itu foto tuh. Ya mungkin kita karena ini tadi selamat datang bersama, duduk bersama toh, kan? Mungkin gabung bersama, bercerita sebagai seorang sahabat. Betul. Kita profesional toh kan? Iya. Ya kalau di dalam sidang kita berbeda atau di ruang lain karena tuntutan, ya. kita boleh berbeda. Ya. Tetapi di luar ya kita bersaudara, berkawan kak. Duduk kongko ketawa-ketawa kan gitu. Ya. Tugas saya adalah yang tadi menjalankan profesi saya. Dan kemudian saya juga pahami teman-teman. Pak BS, saya punya kakak senior yang punya pengalaman banyak juga bahwa dia juga mengerti posisi itu. Tujuan kita satu kak, yaitu kebenaran. Betul. Kan begitu kak. Siapapun dia, punya. Iya, siapapun. Mereka dari sisi cara pandang mereka, kami dari sisi cara pandang kami. Siapapun yang tadi bersalah, ya dihukum. Begitu. Kebenaran itu yang kita gali. Betul. Kebenaran kalau di sidang itu kan kak harus ada alat bukti kata saya. Iya. Tidak bisa berdasarkan asumsi, analisa. Tidak bisa kata saya. Tetapi didudukkan pada alat bukti. Kalau di persidangan itu terbukti, itu harus memiliki dua alat bukti. Nah, ditambah dengan keyakinan hakim. Sudah ada alat bukti tapi hakim tidak yakin. Dia ragu-ragu. Itu berarti... dia punya kewenangan kak. Dia mau putus seperti apa. Jadi kita harus mengejar itu. Kalau misalnya sekarang ini kan kami berhadapan dengan teman kami Pak jaksa mereka yang mewakili korban. Tidak ada yang lain selain jaksa karena itu tugas diberikan oleh negara ini kepada jaksa untuk mewakili korban, membuktikan dakwaannya dia. Begitu. Jadi jaksa dan deputi membuktikan, kami juga cara pandang kami mungkin terhadap perkara ini agak sedikit berbeda tuh. Begitu kakak. Tapi sama-sama yang tadi punya komitmen yang sama, menegakkan kebenaran, dan yang kedua yang tadi siapa yang bersalah silahkan dihukum kak. Mungkin begitu tuh kak. Asik. Ketong balik lagi ke belakang. Beta ada nonton beberapa hari lalu tuh ada video-video di YouTube. Di mana lah itu di FB dan segala macam ada IU yang hadir di beberapa podcast di Pod James juga, di Om James punya itu, dan beberapa Pos Kupang punya juga. Itu yang jadi rame itu bukan itunya, tapi ada secari kertas itu yang orang bilang itu jawabannya IU itu sudah disetting. Itu menurut Om bagaimana? Ya kalau disetting atau tidak kan nanti terungkap maksud saya. Kan begitu. Substansinya bukan di situ. Kan begitu. Kalau bagi kami substansinya adalah mungkin dia memberikan penjelasan versi dia kepada masyarakat. Kan begitu. Supaya dudukan apakah ada perimbangan atau tidak. Yang kemudian yang berikut kita lihat karena sekarang kan dia sudah ditahan. Nanti proses itu akan berujung ke pengadilan. Disitulah tempat pembuktian. Begitu. Apakah yang tadi ada rekayasa atau tidak? Karena yang pasti bahwa orang yang duduk di kursi saksi itu tidak gampang loh. Ada yang keringat dingin, ada yang bingung-bingung, ada yang semua perasaan campur baur. Kak, lutut ke mata kak. Pasti. Kak, memang tidak gampang gitu.
Di situlah diuji. Dan hakim sudah punya kemampuan ini orang berbohong atau tidak. Betul. Kan begitu. Betul. Begitu kan, sehingga bukan persoalan itu menurut beta. Begitu. Bukan persoalan itu. Mungkin yang harus dilihat itu adalah pointernya. Dan pointernya itu nanti kan diuji di sidang. Begitu. Dia akan diuji dua, Kak. Yang pertama, terhadap kasus suaminya ini kan dia jadi saksi, Kak. Iya. Nah, begitu. Kan jadinya jatuhnya jadi ada dua perkara ini. Dua. Dia jadi saksi untuk suaminya, dan dia juga menjadi terdakwa di kasusnya nanti. Kalau sudah sampai di persidangan, Kak. Begitu. Dan ini proses yang menurut beta menarik juga, Kak. Bagi orang awam, mereka juga mengerti dunia hukum itu seperti apa sih. Ya mudah-mudahan banyak orang masuk dunia hukum gitu. Betul, tergoda juga tuh, Kak. Betul. Ternyata bisa jadi lawyer, Kak. Negara ini negara hukum, jadi kita semua pasti wajib harus tahu, Kak. Oh, ternyata ini tidak boleh. Ternyata ini tidak boleh gitu, Kak. Hukum selalu keluar dari rumah itu akan bersentuhan dengan hukum. Dengan hukum langsung. Betul. Itu kalau tidak salah, saya dengar dari saya punya dosen. mantan dekan juga itu. saya takut tuh. AS itu saya takut ya. Dia ngajar saya AS. Senior saya, orang tua saya itu. Oke Om. Ini dia mau tanya apa lagi tuh? Lupa leh. Ini podcast paling berantakan so ini. Yang terpenting edukasinya sampai. Iya, betul. Oke. Ini lagi di podcast juga, podcast yang sama. Kita lihat ada Om di situ. Itu judulnya begini, Om. Om mengatakan kalau Randi harus dibebaskan. Itu maksudnya bagaimana, Om? Oh iya, Randi harus sebenarnya dibebaskan dari tahanan sebenarnya. Dibebaskan dari tahanan. Dari tahanan. Itu kenapa? Karena kalau di persidangan awal itu kan pembacaan dakwaan. Kemudian nanti kami PH itu diberi ruang untuk menanggapi dakwaan tersebut. Nah, itu yang dikatakan diberi kesempatan. Ada eksepsi atau tidak? Nah, kami menjawab eksepsi. Eksepsi itu adalah sanggahan kami terhadap dakwaan itu secara formilnya. Begitu. Ada syarat-syarat menyusun dakwaan. Tidak sembarang loh. Undang-undang mengatur. Jadi orang kadang-kadang bilang sonde. Begitu. Dia suatur dan di dalam itu misalnya tuh, Kak. Pasal yang dikenakan. Apakah perkara ini sudah pernah disidangkan? Kemudian yang tadi, nama orang salah atau tidak? Tempat kejadiannya benar atau tidak? Kan begitu, itu diuji. Itu sudah ada syaratnya, Kak. Sehingga bahasa hukumnya ada, kan jelas, Kak. Jadi itu menjadi kontrol bagi JPU bahwa dia tidak bisa sembarang loh. Begitu, ruangnya ada. Ruangnya kenapa dia buat dakwaan? Dia mengacu kepada BAP. Kalau kau melihat konstruksi BAP-nya klien kami R, itu ada, kalau kasarnya itu ada di rekon. Rekon itu cerminan daripada BAP. Itu yang kami kritisi karena tidak ada di BAP, terkuju muncul di dakwaan. Itu, Kak. Kemudian menurut kita ada beberapa yang kabur. Begitu. Jadi dakwaan itu harus jelas, lengkap dan cermat. Kalau tidak itu dikatakan dakwaannya kabur. Kalau dakwaannya kabur, cara pandang kita, oh ini dakwaannya kabur nih. Konsekuensinya dakwaan itu batal demi hukum, Kak. Kalau batal demi hukum, ya klien kami, kalau itu dikabulkan oleh majelis persidangan, majelis hakim, itu berarti klien kami keluar. Tapi kan ternyatanya bahwa menurut majelis hakim banyak yang sudah masuk dalam pokok perkara dan kami hormati. Sehingga kalau masuk kepada pembuktian, Kakak saya. Sekarang nanti ini tanggal berapa lanjut sidang? Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 lanjut sidang sudah. Sekarang ini sudah 8. Sudah 8 orang yang diperiksa. 8 orang saksi. Itu yang eksafaktor yang dia punya kondekturnya. Itu juga diperiksa, Kak. Diperiksa. Kemudian orang tuanya. Orang tua dari korban. Orang tua dari korban juga. Iya. Dengan kakak dari korban sudah diperiksa. Kemudian kemarin itu ditambah 4 lagi itu yang pertama pemilik rental. Pemilik rental sudah diperiksa, memang betul mobil ras yang dipakai, disewa.
mobil ras itu, dan memang bau amis. Bau gitu. amis sampai sekarang kok? Sudah dicuci waktu itu, dia sudah cuci. Tapi saya tahu kalau sampai sekarang bisa tahu. Kemudian yang berikut satpam BPK. Dan memang betul mobil diserahkan waktu itu di situ. Begitu diserahkan di situ, kemudian dia keluar. Tanggal 30 itu 29 kan itu satpam piket. 29 piket, tapi dia belum lihat. 30 pagi itu baru dia temukan ada mobil di parkir di belakang. Tapi dia tidak periksa. Berarti bukan di depan, tapi di belakang. Di belakang itu ada parkiran juga kan? Itu ada ruang di mana ada depan arsip, itu bisa diparkir mobil situ. Oh, itu orang biasa parkir mobil situ? Itu kayaknya saya tahu sebenarnya itu bisa digunakan mungkin. Begitu. Dan dia tahu mobil itu ada di situ tanggal 30. Begitu. Ini minta maaf nih. Ini mungkin beta jadi penasaran ngomong di BPK. Ini tersangka R ini kerja di situ kah atau? Iya, dia ini penanggung jawab ini cleaning service ini. Oh, supervisor. Iya. Oh, iya. Begitu. Jadi dia kontrol itu pihak ketiga yang menangani kebersihan di kantor itu. Oh. Dia bukan pegawai. Dia itu pegawai dari pihak ketiga tadi itu, outsourcing dan itu kan. Oh, ini ada baru tahu. Gitu. Oh, begitu. Dia juga biasa menyewa mobil sewa mobil, karena selain itu dia cari tambahan penghasilan itu yang tadi itu biasa sewa mobilnya di rent itu. Begitu kan, sehingga kalau kemarin kesaksian seperti itu, dia sewa di situ kan, dan dia sudah biasa sewa di situ. Orang minta dia untuk mobil, dia sewa, dia yang pergi dan dia dapat dia punya itu. Dan kemudian kemarin tambahan itu kan si siapa? Si Arca sama si Bayu Oh iya, yang Bayu temannya disebut-sebut. Iya. Dan memang menjemput korban itu karena korban yang minta. Bukan orang lain, tidak ada. Korban yang minta sendiri. Korban minta jemput. Kan ada. Lihat semua. Ada chat itu kan sudah ditunjukkan juga Duka. Iya. Begitu kakak saya. Oke, sabar ketong putar daripada ketong hambar berurusan dengan hukum lagi. Putar dulu baru ketong bercerita. Iya, ini persoalan hukum juga nanti ini. Kalau setiap orang. Oke, apa nih sabar. Ada satu lagi pernyataan Om yang Om ini kalau buat pernyataan pasti selalu viral. Tapi dibully terus itu. Kemana perasaannya ini? Sebelum masuk ke pertanyaan itu? Iya Kak. Ya memang soalnya enak ya. Betul. Soalnya enak sama sekali, tapi ya kita mau gimana kan gitu. Kalau kecuali yang bully itu kita tahu jelas orangnya, enak. Tapi kalau akun palsu, susah. Tinggal doa satu Kak. Tuhan, aduh Tuhan kami juga sakit ini, Tuhan tolong, atau bagaimana gitu, kuat saja gitu. Ya Tuhan bilang ampunilah mereka. Akun asli enak toh, ketemu bisa bertemu. Terus tahu kenapa lu begitu, lu marah-marah kita. Itulah Kak. Minimal itu menjadi edukasi toh. Kenapa tidak tanya Om Ben, kenapa Om Ben buat pernyataan ini gitu. Begitu kami bully-bully Om Ben. Ya kita kan sama-sama berkawan toh. Begitu siapapun. Ya mari kita duduk. Oh iya, cara pandang kami begini gitu. Begitu toh Kak. Betul. Ini minta maaf nih, keluarga, istri, anak bagaimana di rumah? Yang pertama tuh Kak, jujur saja, pertama saya harus mendampingi klien saya. Itu anak perempuanku tidak mau. Anak perempuan? Dia tidak mau. Dep mama waktu itu tidak ada. Dep mama tidak ada. Saya anak perempuan tidak mau. Dia bilang tidak usah Bapak. Begitu saya bilang adik, biasa panggil dia kakak. Kakak, ini Bapak punya profesi. Bapak tidak membela dia punya perbuatan. Kalau dia salah, hukum Kakak. Begitu. Tetapi Bapak namanya bertanggung jawab untuk mendampingi kalau orang minta. Tidak boleh menolak. Kalau orang minta bantuan, yang terpenting tadi tuh. Saya janji di dia, bilang Kakak kalau dalam perjalanan dia ini klien Bapak bohong, Bapak mundur.
Itu komitmen memang masih saya pegang. Kemudian mamanya datang, mamanya dapat lihat di Facebook, saya pergi menghadap. Kan abis pamit dia itu kan dia tidak mau. Dia mati-matian tidak mau. Jadi dia bilang, aduh kakak, kemana? Orang tunggu. Dia terpaksa dia tinggalkan dia di rumah. Beta langsung ke polisi, mamanya dapat tangkap. Dapat lihat di Facebook. Wah, ini lu nampaknya tidak ada perkara lain kak? Aduh, jadi sudah, aduh kak. Jadi dia bilang, aduh, nanti saya, dia bilang tidak, video call, lihat begini, jemput saya besok ya, langsung kasih mati kak. Adi, beta mati, lihat setan sudah nih. Mati langsung ngamuk nih kak. Pergi pas dia pulang, beta jemput di bandara pulang. Dia panggil dia punya anak nona, saya duduk. Kakak, ini kenapa kakak tidak larang bapak? Ya kami duduk kan biasa kalau ada persoalan kami duduk bersama. Jadi menceritakan itu. Jadi dia diam. Selama lama dia menangis. Dia bilang, mak, dia tidak setuju. Dia tidak setuju untuk saya pegang ini kasus. Tapi karena proses tuntutan profesi, saya jalan. Dia tidak sama sekali berpengaruh terhadap ini. Begitu, dia tidak mendorong. Dia sudah larang, sudah pasti dia larang. Dia tidak mau. Begitu. Tapi beta omong jujur kak. Dia omong bahwa oke, kalau memang mau beta mundur, bagaimana? Tapi beta janji di dia bahwa kalau jalan ini terbukti dia berbohong, beta mundur. Begitu. Komit saya. Begitu kak. Beta masih komit itu. Itulah kakak. Itu yang terkadang hati kecil ini juga tidak tega kak sebenarnya. Betul. Tonton dia perhadapkan pada situasi yang juga tidak enak. Bagi satu tanggung jawab profesi, satu tuntutan nurani hati kecil ini. Kan begitu. Tapi kita harus tampil ini profesional tuh kan. Betul. Begitu kan. Ini siapapun dia om. Aduh kan. Om yang yang melakukan ini pembunuhan, siapapun dia, memang dia terlalu. Iya. Dia ada betul. Iya, kutuk, kita mengutuk terhadap itu. Betul. Begitu. Dan yang tadi, kalau memang itu dia bertanggung jawab, hukumlah dia sesuai dengan perbuatannya. Begitu. Ada hak hukum yang juga harus dihormati. Iya tuh kan? Undang-undang mengatur itu. Kita menjaga supaya jangan sampai terlalu berlebihan lah. Karena sudah ada diatur itu. Supaya siapapun yang diduga melakukan tindak pidana, aturan itu mengawal dia. Dan itu harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu kakak. Untuk kali ini menurut beta dia hukuman lebih berat sih om. Sanksi pidana mungkin itu sanksi sosial kan? Melekat sampai kapanpun kan? Bisa 7 turunan bisa. Setuju kakak saya. Kakak ingat bahwa dia juga memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Betul. Kan ini kan informasi ini akan tersimpan terus sampai kapanpun kak. Betul. Kan begitu kak. Kalau dulu seorang melakukan kejahatan itu hanya cuma sebatas mungkin putusan pengadilan. Hilang sudah orang tidak. Tapi kalau sekarang ini dengan teknologi ini, kita tinggal browsing saja, itu tersimpan kak. Berapa puluh tahun ke depan kak. Betul. Waduh, luar biasa kak. Sanksi sosialnya yang sangat berat. Kalau orang tidak tahan pasti bunuh diri. Hal baru lagi. Waduh kak, melahirkan persoalan baru. Betul. Pasti kak, siapa yang berani kuat dengan ini? Betul. Begitu. Kan mereka sekarang ini kan suami istri. Suami istri dan yang tadi ada anak yang seorang anak perempuan yang masih hidup. Beta juga aduh, ini mau ke mana? Mau bagaimana dia harus hadapi itu kan. Yang terbaik lah. Itulah kak. Aduh. Ini kita lanjut ke siap. Oke. Ada satu pernyataan dari Om juga yang sempat jadi pro dan kontra Om yang mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat klien Om itu melakukan pembunuhan terhadap almarhum Astrid dan Layap. Itu penjelasan dari Om seperti apa sih Om? Iya. Sesuai dengan yang kak, yang beta ikuti pemeriksaan klien saya dan yang saya dapat informasi kebetulan kemarin juga kami sudah dapat BAP itu memang kami melihat dalam proses pembunuhan itu memang tidak ada
Sehingga apa? Ini kan soal 2 orang yang meninggal. Ya. Satu ibu, ya. Satu anak. Betul. Iya toh kan? Dan klien kami mengaku cuma ibunya saja. Iya toh kan? Iya. Begitu. Ya. Dan saya cek semua berkas itu, tidak ada satu pun yang tahu peristiwa itu. Dari dakwaan saja, ya. Dari dakwaan saja itu tidak ada. Hanya cuma bahwa mereka mendakwakan klien kami membunuh dia punya anak, ya. Korban yang kedua. Begitu. Tetapi yang kami periksa berkas itu tidak ada. Tidak ada yang melihat bahwa yang ada itu cuma dari keterangan klien kami kan. Ya. Dia mengatakan bahwa yang pertama dia mengakui bahwa untuk ibunya itu memang dia bunuh. Ya. Sehingga tadi dia bilang, ini yang pasti ceritanya ini seperti apa? Karena memang Kak, kalau di luar persidangan itu kan 184 itu kan keterangan terdakwa itu kan belum bisa. Tapi kalau dalam sidang, keterangan terdakwa itu kan menjadi salah satu alat bukti. Iya. Iya toh kan? Ya. Kalau tidak ada keterangan yang melihat itu, ya terpaksa harus pakai keterangan terdakwa. Kan tidak ada yang lihat Kak. Ya orang memang menyerang saya. Ya. Bilang miskin saksi loh saya bilang. Iya kan Kak? Ya, saksi ini dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Iya tuh. Bukan alat bukti loh. Yang beta bilang miskin saksi. Memang betul. Cuma satu saksi itu. Yang 2 sudah meninggal. Dan yang paling benar adalah Tuhan. Kalau sekali Tuhan nih kan. Iya kan gitu kan. Iya. Untuk mendekati kebenaran itu mungkin nanti dipakai alat bukti yang lain. Kan begitu kan. Dan yang tadi saya ngomong tidak ada Kak. Saya sudah bongkar semua. Dia punya berkas tebal segini Kak. Berkas ini. Semua saksi kami periksa Kak. Tidak ada Kak. Yang pasti bahwa kejadian yang disebutkan itu sesuai dakwaan itu di Hollywood, bukan di tempat lain Pak. Harus ingat itu. Oh masih itu, tetap di dakwaan itu dakwaan di Hollywood loh Kak. Sampai sekarang masih iya di dakwaan yang dibacakan. Terus yang di apa? Tidak ada di tempat lain, tidak ada Kak. Tidak disebutkan. Begitu. Itu harus jelas dulu dakwaan, karena jaksa ini kan dia mendakwa. Ya. Iya toh Kak. Nah, itu maksudnya dia mendakwa ini kan dia cerita pembunuhan terjadi di tempat ini. Ya. Iya toh Kak. Ya. Oleh siapa, jam berapa. Betul. Kan dia akan buktikan ini saksi loh keterangan ini. Yang lihat ini benar di sini nih. Dari sini. Begitu. Oh dengan dikuat dengan alat bukti yang lain. Bukti-bukti. Bukti-bukti. Itu Kak, sehingga karena dia bilang di Hollywood, dia harus buktikan bahwa itu di Hollywood. Dan memang terdakwa bilang di Hollywood. Dan itu kita sejalan toh. Bukan di tempat lain loh. Begitu. Yang kemudian yang kedua Kak, di dakwaan dia itu kakak saya, didakwakan itu untuk peran IU, itu dianggap hanya menyuruh saja. Menyuruh untuk melakukan pembunuhan. Kata dakwaan. Di dakwaan itu. Tapi perannya itu tidak ada. Sekali lagi kan dia aktor berarti. Iya, bilang begitu mereka. Hanya karena itu. Kami tahu ini kan karena dari hasil dari pra-peradilan dengan dakwaan. Karena dalam pra-peradilan itu dikasih tahu bahwa menggunakan kata itu, hidup saya tidak tenang kalau mereka dua masih ada. Hidup. Masih ada. Ya. Ada nih maksudnya ada di mana? Ada di kehidupan suaminya kah? Ada di Kupang kah? Ada di bumi kah? Atau di mana? Kita tidak tahu. Makna kan begitu. Dan itu kah? Kata itulah yang mentersangkakan ini IU, yang bilang tapi itu sebenarnya kata itu dari orang lain. Orang lain yang menyampaikan ke penyidik bahwa dia dengar dari IU. Tapi dia tidak dengar langsung nih, ada keribut-ribut bilang pertengkaran itu rumah tangga, tapi dia tidak dengar. Tapi IU menyangkal itu. Suaminya juga bilang tidak. Nah ini juga tambah ribet Kak sebenarnya nih. Ini pengacara yang kepala sakit. Itu Kak, itu soalnya. Dunia hukum begitu, dunia hukum harus terang Kak. Harus terang, betul tidak ini? Terang itu yang tadi dengan alat bukti tadi itu Kak.
gitu. Kalau tidak kan nanti kita kriminalisasi orang lagi. Ya, itu lain lagi cerita. Itu hukum yang lain lagi. Begitu. Astaga. Memang ribet. Oke. Kalau begitu ya Om, Om bilang ada satu postingan di FB juga yang beta baca. Beta kebanyakan lihat dari FB ini. Di situ ada yang mengatakan bilang kalau Om Bento bilang di itu kasus pembunuhan miskin saksi, berarti dia punya rekonstruksi itu juga kan miskin saksi juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Tanggapan Om ke mana? Kalau menurut beta, kalau hasil rekon itu kan sebenarnya persis apa yang disampaikan oleh R. Berarti semua rekon itu murni dari R saja. Itu tidak ada lah. Iya toh, itu berarti tidak ada keterangan lain. Iya toh kakak. Ya. Bahwa apa yang disampaikan R itu dalam rekon itu persis itu kak. Dan tidak ada misalnya, oh tidak, harusnya begini, tidak ada. Sampai sekarang masih sesuai rekod? Masih. Terus masih tidak ada di rekod? Tidak ada. Oh, karena dia tidak ikut eksekusi tadi. Karena berkasnya R itu kan tanpa IU waktu itu. Oh, berarti ini berkas berbeda lagi. Iya. Dan IU kan belum ada waktu itu. Resume dari penyidik itu cuma satu. Kan kalau berkas-berkas yang banyak itu mau diserahkan itu dibuat resume. Ceritanya nih. Ceritanya yang diserahkan, kesimpulan dari perkara ini diserahkan kepada JPU. Begitu kakak. Diserahkan kepada JPU dan ternyata dalam situ cuma satu. Pas mau P21 itu kami dikasih surat oleh jaksa soal penahanan itu dicantumkan pasal 55. Itu baru kaget kami. Begitu. Jadi memang kalau menurut beta, ya ini saksi yang tadi dia bilang. Dan itu kalau memang yang tadi nanti kita akan lihat di persidangan. Mungkin ada di pembuktian ini nanti pasti jangan sampai muncul toh kan? Jangan sampai juga ternyata ada saksi ini loh. Jangan atau tidak saksi-saksi yang ada itu. Jangan sampai misalnya mereka belum terbuka betul ini. Terkuju meledak di situ toh. Wah, itu skenario berubah lagi tuh kak. Betul. Itu jangan kita tunggu itu loh. Itu berarti Om Bento mesti pesen auto lagi tuh. Iya. Pesen auto yang kedua itu. Itu kak, itu. Tapi untuk sementara itu kak sayang. Itu yang menarik. Tapi kalau tidak berarti sudah jalan, sudah begitu. Dia akan apa istilah meledak itu kalau ada saksi yang ternyata keterangan itu berubah semua. Begitu kan, ternyata bahwa ceritanya bukan begitu pak, saya ini karena ketakutan jadi karena begini kan. Saksi juga baru berapa tadi yang baru 8 dari 58 lah kakak. Oh, masih bisa, masih banyak kemungkinan masih buka, karena yang dipakai itu fakta sidang, keterangan di sidang. Ingat, di sidang itu jantung tuh kalau bisa lompat keluar juga dia akan lompat tuh kak. Disumpah duluan. Sudah disumpah kak, karena konsekuensi ada hukumannya. Iya, kalau itu memberikan keterangan palsu. Iya, palsu, lu bohong. Itu langsung diperintahkan. Langsung masuk 7 tahun. Oh, begitu itu. Hati sone begitu. Tapi kalau lu gas terus kan. Jangan rem. Jangan rem. Oke, Om. Ini sedikit ketong kemarin waktu sidang awal yang RB katanya itu Sonde ikut sidang sempat membantah beberapa dakwaan. Betul. Itu yang Om Beni saksikan waktu persidangan itu seperti apa? Waktu setelah dia dibaca oleh jaksa penuntut umum, JPU yang membaca dakwaan itu kan. Kak, kalau dakwaan dilimpahkan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan, itu tersangka itu juga diberikan satu. Oh, yang kapan hari dia dakwaan. Wajib hukumnya kak. Kenapa? Supaya kan dia tahu, saya ini dihukum nih kenapa ya? Benar tidak nih? Jam waktunya itu dia harus lihat toh kak. Supaya jangan sampai orang bingung-bingung. Kalau orang yang tidak mengerti dakwaan itu disuruh dijelaskan kak. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia
Nah, supaya dia paham nih. Begitu dia paham bahwa dia didakwakan, itu hak asasi loh kan. Dia harus mengerti bahwa dia didakwakan seperti itu. Sehingga yang tadi beredar juga yang Kak bilang tuh bahwa ada pegang kertas. Karena itu hak mereka untuk lihat benar atau tidak. Setelah dibacakan, dia tahu bahwa menurut dia tidak benar ada beberapa hal itu, dan itu langsung disangka bahwa kata-kata itu tidak benar. Begitu, dia tidak pernah ucapkan itu kata-kata. Begitu, hidup saya tidak tenang kalau mereka dua masih ada, dan kalau begitu saya pi bunuh kah? Itu tidak ada menurut dia. Yang kemudian yang kedua, dia langsung membantah itu adalah bahwa didakwakan itu pada dakwaan kedua itu bahwa dia membunuh anak. Oh, tidak benar. Begitu. Dia tidak ada, dia tidak pernah omong itu. Dan itu tidak benar. Itu langsung dibantah waktu itu. Dibantah langsung. Iya. Itu bisa dibantah langsung. Oh iya. Itu haknya. Nah, haknya dia. Begitu. Supaya kan yang tadi orang bisa tahu bahwa dia mengerti soal orang mendakwa dia seperti apa. Dia bantah seperti apapun, nanti pembuktian lah. Pembuktian Kajung. Oke, ini terakhir nih, terakhir. Bet semua cerita Om waktu terlalu banyak. Ada satu lagi pernyataan yang Om yang lagi-lagi viral beberapa waktu yang lalu. Om bilang kalau Randi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Itu mungkin Om masih ingat beberapa bulan yang lalu mungkin. Tapi menurut beta pribadi, minta maaf kalau besar Om, ini bertolak belakang dengan bantahannya Randi tadi, bahwa dia bilang tidak membunuh anaknya atau apa. Itu menurut Om gimana? Yang mau disampaikan waktu itu bahwa dia mengaku dari awal tuh gitu. Dia sudah mengaku bahwa dia membunuh korban yang adalah temannya itu, kekasih gelap itu. Iya, yang kekasih. Iya, kekasih gelap. Dia membunuh, dan dia tahu bahwa membunuh itu salah. Begitu. Dan ya siapapun sudah melakukan kesalahan itu pasti menyesal. Dan kenapa? Karena dia mendapat sanksi yang luar biasa tuh. Akibat daripada proses pembunuhan itu berantakan semua dia hidup. Dia punya keluarga, dia punya anak. Menyesal itu kan selalu datang terlambat kan. Kalau menyesal kemudian duluan, itu kan pasti tidak mungkin terjadi tuh kan. Betul. Itu loh Kak, maksud begitu. Tapi yang tadi bahwa kalau soal bantahan tadi, bantahan terhadap kalau menurut dia anak dia tidak lakukan. Itu seperti yang dia sampaikan di sidang tuh kan. Tapi kalau ini gara-gara itu menurut dia cerita dia, keterangan dia nih, ini kita belum tahu seperti apa yang tadi bilang. Karena Om Ju tahu juga dari dia nih Kak. Dia tahu dari lain-lain. Tak bayangkan kalau dia omong A, beta bilang harus B. Kan itu jadi berabe kok ini pengacara kok tidak ikut saya pakai dia ini bagaimana? Kan harus ada yang tadi saya minta dia jujur Kak. Dia bilang betul Om Ben, ini betul begini Om Ben. Ingat, saya bilang saya ada omongan saya pun ada. Saya pun keluarkan. Lu tidak boleh bohong. Dia bilang iya Om Ben. Kalau bohong saya mundur. Begitu saya. Kan dia harus percaya saya juga. Kan begitu. Lu harus jujur gitu. Kalau lu tidak jujur, saya tidak mau. Saya juga akan dianggap konspirasi terhadap proses itu tuh kan. Saya juga punya tanggung jawab moral. Oh jangan dong. Sanksinya ke jangan, Om Ben. Itu saya tidak mau. Sehingga itu tuh Kak. Dan dia menyesal. Ya sebagai seorang manusia, beta rasa pasti menyesal. Karena ada dampaknya. Tuh. Ya sudah basah nih. Aduh mau ke mana sudah nih. Ya penyesalan itu selalu datang terlambat tadi Kak. Begitu. Dan itu disampaikan. Menyesal Kak. Begitu. Oke. Siap. Tadi gue bilang pertanyaan terakhir, tapi itu omong kosong kan. Ini yang terakhir, ini yang paling terakhir tuh, ini yang paling terakhir. Ini boleh dijawab, boleh tidak dijawab juga. Ini pertanyaan agak berbahaya. Wah itu kita rem dulu, kita rem dulu. Kalau kemana biar Om bisik saja. Iya. Menurut Om setelah mengikuti jalannya persidangan dan beberapa kali persidangan dan keterangan yang Om dengar sendiri
sebenarnya Om ya. Ada kemungkinan tersangka lain tidak? Bisa dibisik Om kalau saya bisa. Tersangka lain ini. Tersangka. Aduh. Ini kan juga kan pernyataan ini kita akan dipegang. Berbahaya. Makanya saya bilang. Kan saya sudah mulai masuk ini ke dalam dia punya pusaran ini. Iya betul, iya, betul, kan? betul. Kalau tersangka lain sebenarnya, ya. Lebih kita tunggu saat dia akan datang. Tunggu nanti. 1-2 hari ini tunggu. Ya, pesiar oto yang berikut pasti Om Ben buka siap, nanti. Pasti. Jadi tunggu saja. Tunggu saja. Karena saya sudah ada dalam pusaran ini. Pusaran, semua mulai mau tahu arahnya nih ya, mau kemana? Iya, sudah mulai membidik. Sudah mulai membidik nih Kak. Oke. Nanti akan jadi yang akan jadi punchline ini video pertanyaan kalau kita terakhir tuntas hari ini Jo, tidak menarik Jo. Iya betul. Tidak ada sambungnya. Betul. Ternyata. Oke, jadi tunggu video berikutnya. Om Benny di Pesiar Auto. Asik. Jangan lupa gas terus. Jangan lupa gas, jangan rem. Jangan rem. Pokoknya apa? Lu yakin? Injak siapapun di depan. Enak. Ini kan semua. Karena terpenting kita ketawa yang memberikan edukasi tujuan. Betul. Cukup yang tegang-tegang Om dong di pengadilan di sendiri saat ini untuk potong pesiarin Jo. Betul. Hidup tuh mau apa Jo? Pesiar oto kotong lihat-lihat kotong keindahan Kota Kupang. Betul Jo. Oke, Om Benny, terima kasih banyak sudah mau diundang di Pesiar Auto Om Benny. Terima kasih banyak Kak. Sukses selalu. Sukses selalu. Salam sehat. Salam untuk keluarga juga. Semoga yang terbaik selalu untuk Om Bento. Asik. Terima kasih Jo. Oke, Bapak Mama Saudara semua, sekian kotong punya Pesiar Auto ini hari dengan Om Benny. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama Saudara semua kurang baik ya. Ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan Bapak Mama di rumah mohon maaf juga, tidak ada maksud apa-apa. Ini murni sharing kotong kakak Adi di sini. Oke, Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa di next video. Bye. Gas, jangan rem. Asik.